warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sekaligus pengasuh Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan segenap jajaran dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, khususnya Ustadz Muhammad Swarihin MPD selaku guru dosen pengampu perbandingan mazhab. Izinkan saya Manekatul Jannah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas B akan menjelaskan sedikit tentang metode istinbat di Nahdlatul Ulama, yang mana video ini merupakan salah satu tugas persyaratan di ujian akhir semester ini. Baiklah, berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang istinbat. Nah, istinbat adalah metode pengambilan hukum Islam dari sumber syariah. Nahdlatul Ulama menggunakan metode istinbat yang mengacu pada prinsip tradisional Ahlu Sunnah wal Jamaah yang melibatkan 4 sumber utama hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran, hadis, ijma', yang terakhir adalah qiyas. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metode istinbat Nahdlatul Ulama. Yang pertama, mengacu pada Al-Quran, meneliti ayat-ayat Al-Quran yang relevan dan masalah yang dihadapi. Yang kedua, menggunakan hadis jika tidak ditemukan jawaban yang jelas dalam Al-Quran, merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada ijma' ulama. Jika Al-Quran dan hadis tidak memberikan jawaban yang memadai, mencari konsensus para ulama terdahulu. Yang keempat adalah qiyas, menggunakan analogi untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada pada kasus nas langsung dalam Al-Quran dan hadis. Contoh penerapan istinbat dalam Nahdlatul Ulama adalah dalam masalah penggunaan teknologi baru dalam ibadah, misalnya penggunaan pengeras suara atau speaker untuk azan. Pada awalnya tidak ada nas langsung dalam Al-Quran dan hadis mengenai hal ini, namun melalui istinbat para ulama NU menganggapnya sebagai bentuk modern dari dakwah yang sejalan dengan tujuan azan, yaitu mengajak orang sholat, sehingga memperbolehkannya berdasarkan prinsip qiyas. Nahdlatul Ulama menggunakan beberapa metode istinbat dalam merumuskan hukum Islam. Metode-metode tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dan bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tetap relevan dan kontekstual. Yang pertama, ada metode manhaji. Metode manhaji ini menggunakan kerangka sistematis dan dalam memahami dan menginterpretasi sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan ini menekan pada penggunaan metodologi yang konsisten dan terpadu dalam merumuskan hukum. Yang kedua, ada qiyas. Metode ini melibatkan penggunaan analogi untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada pada kasus-kasus baru yang tidak memiliki nas langsung dalam Al-Quran dan hadis. Penggunaan analogi untuk menetapkan hukum baru berdasarkan kesamaan antara kasus baru dan kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ini adalah salah satu metode ulama dalam istinbat hukum di kalangan ulama NU. Yang ketiga, ada ijma' atau konsensus. Konsensus para ulama merupakan sumber hukum penting setelah Al-Quran dan hadis. Ijma' digunakan ketika ada kesepakatan di antara ulama mengenai suatu masalah hukum. Ini berikutnya ada urfi, kebiasaan atau adat. Metode ini melibatkan pengakuan terhadap adat atau kebiasaan setempat dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Nah, untuk contoh penerapan metode ini bisa dilihat dalam berbagai fatwa Nahdlatul Ulama mengenai masalah kontemporer seperti penggunaan teknologi dalam ibadah atau pengaturan hukum terkait isu-isu sosial dan ekonomi modern, seperti yang saya jelaskan tadi contohnya. Terima kasih untuk sekian dari penjelasan yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.